Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, kali ini kita belajar mengenai tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum masuk pembelajaran itu, kita akan belajar atau mengamati dan mendengarkan bacaan Dayu dan ikan emas. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan emas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kalian mengisi peta pikiran atau mind map di berikut ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotaknya. Nah, jawab ya di buku B yang sudah kalian siapkan untuk buku. Kemudian, pernafasan pada hewan. Setiap manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu pada cacing tanah atau vermes. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, alat dan sistem pencernaan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, alat dan sistem pernafasan yang ketiga pada ikan atau spesies. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan.
ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala dan biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka, dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air diisak masuk, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, tahan insang tutup insang seperti itu ya anak. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan terbuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, lanjut ya anak-anak. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi atau biasa kalau amfibi itu adalah kata ya anak-anak. Kata termasuk hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa cepong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecepong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas berlembaran-lembaran hasil halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecepong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit kotak selalu basah akan permukaan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil di antara ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu dibuang atau lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan tinggi yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Pada reptil yang sering dikubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu,
air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, apes, alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Dilanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaiknya saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong ke udara paru-paru. Nah, seperti gambar itu ya anak-anak. Maaf kalau ada suara-suara di belakang karena adik lagi nangis. Oke, kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Nah, yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang mempunyai anak. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Seperti gambar tersebut adalah mamalia darat. Dan ini alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, pangkal batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut ya anak-anak. Kemudian lanjut ke mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida uap air. Nah, tugas dikerjakan di buku B anak-anak. Tugas kalian hari ini, apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, kakak, ular-ularan, burung, sapi, dan lumba-lumba. Kerjakan di buku B secara baik, tulisannya jangan rapi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.